Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, terus tuntun dan pimpin kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema tersinggung. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 19 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Berkali-kali di dalam firman Tuhan, Tuhan menghardik dan menentang orang-orang yang berlaku keras kepala atau tegar tengkuk. Mereka bahkan menjadi lawan bagi Tuhan dan sangat menyusahkan hati Tuhan. Apa sebenarnya arti dari keras kepala atau tegar tengkuk? Merriam-Webster Dictionary mengartikannya sebagai orang yang angkuh dan tidak dapat dinasehati. Itulah arti dari keras kepala dan tegar tengkuk. Itulah sebabnya hati Tuhan begitu susah dan terluka terhadap manusia yang keras kepala dan tegar tengkuk. Karena apabila sikap hati kita tetap dipertahankan seperti itu, kita tidak akan pernah mampu diubahkan dan dibawa menuju rencana Tuhan. Orang yang keras kepala itu akan terlihat pada saat kepentingannya terusik, atau kelemahannya tersentuh atau terekspos. Seperti luka yang masih basah dan tidak dibalut, belum benar-benar pulih. Pada saat tersentuh, syaraf-syaraf sensitivitasnya akan terasa sangat sakit, sehingga responnya seperti anak kecil yang berteriak, atau menangis, atau ngambek. Demikianlah orang-orang yang keras kepala dan tegar tengkuk ketika kelemahan atau kepentingannya tersentuh. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah apa yang dinubuatkan oleh Daud di Mazmur pasal 41. Ketika dia melantunkan mazmurnya tentang apa yang akan terjadi bagi keturunannya kelak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia di bumi dan kemudian dihianati oleh muridnya sendiri, orang kepercayaannya yang bahkan dia percayai untuk memegang keuangan pelayanannya sebagai bendahara Tuhan sendiri. Mazmur pasal 41 ayat yang ke-10 berkata, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Inilah sebuah nubuatan tentang pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Tuhannya, terhadap sahabat karibnya, terhadap pribadi yang telah mempercayainya sebagai bendahara pelayanan Tuhan di bumi. Seringkali terbesit banyak pertanyaan di benak saya. Kenapa Yudas Iskariot sampai begitu tega mengkhianati Yesus? Apa yang membuat dia begitu bencinya kepada Tuhannya, sahabatnya sendiri, terhadap pribadi yang telah memberinya kesempatan dan mempercayainya? Namun kenapa sampai Yudas tega dan berbalik menjadi jahat dan melawan Tuhan? Banyak hamba-hamba Tuhan berkata, sesungguhnya iblis atau setanlah yang telah membuat Yudas berbalik dan melawan Tuhan, bahkan tega menjual Tuhannya sendiri. Mungkin hal itu benar, namun kenapa Yudas? Kenapa bukan Petrus atau Yohanes, atau Lukas, atau murid-murid yang lainnya? Kenapa iblis menemukan Yudaslah orang yang tepat? Kenapa benih pengkhianatan itu tumbuh di hati Yudas, bukan yang lain? Apabila kita melihat sebuah peristiwa yang menjadi awal pertama kali di Alkitab dituliskan tentang Yudas yang dikuasai roh jahat dan ingin mengkhianati Tuhan, maka kita akan menemukannya pada peristiwa ini. Mari perhatikan.
Markus 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Itulah peristiwa di mana Maria Magdalena memecahkan buli-buli minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya untuk meminyaki tubuh Yesus. Ternyata itulah kesempatan terakhir untuk meminyaki tubuh Yesus sebagai persiapan penguburannya. Apabila kita melihat peristiwa yang sama yang diceritakan oleh Yohanes, maka kita akan mengetahui bahwa Yudas Iskariotlah orang yang menentang Maria melakukan pemborosan tersebut. Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang keempat berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Inilah pelajaran penting pagi ini. Keras kepala Yudas Iskariot atau kedegilan hatinya itulah yang telah menghancurkan dirinya sendiri. Yudas memberi usulan atau memiliki pola pikir dan kemauan. Entah benar atau salah, namun ketika pola pikir dan kemauannya ditolak atau dikoreksi Tuhan, dia pecah karena merasa tersinggung, dan sejak saat itu masuklah iblis untuk menghancurkan Yudas lewat hatinya yang mulai membusuk. Sebaliknya, apabila kita melihat Petrus, Tuhan bahkan pernah menegur Petrus sebagai iblis karena ketidakmengertiannya, namun Petrus tidak pernah tersingkirkan. Pagi ini, lihatlah kepada hati kita sendiri. Adakah saya termasuk orang yang keras kepala atau tegar tengkuk? Apakah saya orang yang degil hatinya? Aroma sederhananya adalah, apakah saya pribadi yang mudah tersinggung? Itulah aroma manusia yang keras kepala atau tegar tengkuk yang artinya angkuh. Tinggalkanlah sifat-sifat yang demikian. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman yang kembali mengajar dan mengingatkan setiap kami, agar kami terus memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati, agar kami terus dipimpin, diajar, diarahkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang tidak mudah tersinggung. Amin. Jesus loves you and so do I.